orang kuliah, orang kerja itu normal itu kerja 40 jam satu minggu. Saya kuliah sampai 100 jam. Bayangkan saya kuliah di akhir pekan, di weekend, saya bekerja hampir 16 jam satu hari. Lapang Cikuda Bukit Macang itu adalah tanah ulayat milik masyarakat. Dan bersama pada hari ini kita kembali ke podcast Bukit Tinggi Pers Club, dan hari ini ada tamu istimewa yang datang ke Bukit Tinggi Pers Club. Beliau adalah calon wakil wali kota Bukit Tinggi, Bapak Fauzan Hafiz. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Fauzan. Terima kasih banyak. Ya, boleh panggil Bapak, boleh panggil Abang, boleh panggil apa aja boleh. Ya, selamat datang di Bukit Tinggi Pers Club. Mungkin ini yang perdana ya Pak ya? Perdana. Padahal kita sudah berkenalan lama, sudah berteman lama ya. Tapi baru kali ini ke Bukit Tinggi Pers Club. Mungkin dulu belum ada mungkin ya. Iya, karena ini gedungnya baru kita di sini. Sebelumnya kita pindah-pindah itu. Nomaden. Iya, nomaden. Ya Pak, kita tema kali ini mengenal lebih dekat itu Bapak Fauzan Hafiz. Karena kita ingin lebih banyak mengenal lebih jauh lagi tentang Fauzan Hafiz. Nah, ini kan nama Bapak ini banyak sekali. Panjang gelarnya ini Pak. Alhamdulillah. Boleh disebut Pak? Jadi saya punya diploma sarjana ekonomi, Master of Business Administration, Master of Liberal Study, Magister Manajemen, dan sekarang juga saya lagi mengambil Fakultas Hukum semester 7, mudah-mudahan semester terakhir. Dan saya juga dulu pernah mengambil Doktor Ilmu Pendidikan, tapi belum selesai. Tapi saya setelah ini rencananya juga ya kalau bisa saya akan melanjutkan juga nanti ke jenjang doktoral. Itu banyaknya gelar ini memang suka sekolah atau gimana Pak? Sekolah itu sesuatu yang menyenangkan buat saya. Menyenangkan. Jadi di sekolah kita bisa bertemu dengan pengajar, dosen, juga bertemu dengan teman-teman mahasiswa lainnya, dan ini memberikan stimulasi pemikiran kepada saya, dan juga karena dalam budaya Minangkabau, alam takambang jadi guru, juga dalam budaya Barat, long life education, juga dalam budaya Arab itu ada hadis yang menyatakan udlibul ilmu minal mahdi ila hadi, yang menyatakan tutuplah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tapi yang paling penting buat saya saat ini memang belajar itu, proses belajar itu sesuatu menyenangkan. Tapi sekarang masih kuliah Pak ya? Masih kuliah. Masih kuliah jadi pengajar juga? Saya sering juga diminta untuk jadi dosen tamu. Dan di Fordeko saya juga diminta jadi pengajar. Kalau kuliahnya di mana Pak? Sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berada di Bukit Tinggi, tepatnya di Aur atau di Bypass, atau tepatnya itu masih masuk ke Tarodipo. Prodi hukum Pak ya? Hukum. Kenapa milih itu Pak? Saya dulu takut melihat buku-buku hukum. Saya berkenal dengan hukum ini karena orang tua saya, ibu saya adalah seorang hakim yang notabene adalah sarjana hukum. Dulu saya lihat buku-buku hukum itu agak menyeramkan karena tebal-tebal, berbahasa Belanda, tampilannya juga ya buku lama lah, seperti ya agak mengerikan. Yang buat menyeramkan itu apa kira-kira? Karena berbahasa Belanda juga, dan saya dulu mikirnya kan kalau kita belajar itu kita menghafal buku-buku itu. Ternyata ya hukum itu bukan menghafal, yang paling penting kan pengertian dan pemahaman. Tidak mungkin ya semua kita hafal, tapi kita memang harus tahu pasalnya di mana, ini di mana, dan dalam kehidupan sehari-hari ini kita memang banyak bersentuhan dengan hukum. Jadi saya seandainya selesai semester 7 ini ya insya Allah saya akan melanjutkan ke Magister Hukum. Magister Hukum. Nanti juga akan jadi dokter ya. Dan kalau Tuhan mengizinkan, diberi kesehatan, usia dan kesehatan ya. Profesor. Kita coba kalau bisa sampai doktoral hukum. Doktoral hukum ya. Oke. Ini Pak, selain banyak gelar, Bapak juga banyak profesi ya. Sekarang ini ada politikus ya.
pengajar ya, kemudian pengusaha ya, peternak juga, kemudian pengurus olahraga juga. Nah itu dalam sehari-hari itu mana yang lebih dominan? Politik itu bukan cuma sebagai profesi buat saya. Passion saya dalam hidup ini memang politik. Karena dari kecil saya banyak belajar, banyak baca buku, dan juga di rumah orang tua. Walaupun bapak saya itu bukan seorang praktisi politik, tapi beliau adalah seorang pemerhati dan supporter politik. Dulu beliau adalah pendukung Masyumi. Ketika Masyumi itu bubar, beliau mendukung Partai Persatuan Pembangunan. Dan di era reformasi dengan adanya Pak Amin Rais, bapak saya mendukung PAN, dan saya dulu adalah ketua Partai Amanat Nasional 2 kali, dan ketika ada persoalan di partai, saya mengikuti jejak Amin Rais di Partai Umat, dan sekarang saya adalah ketua Partai Umat Kota Bukit Tinggi. Jadi memang kehidupan saya dari kecil itu tidak pernah lepas dari politik. Dan ibu saya adalah seorang hakim, di mana di zaman itu seorang hakim itu ya masuk ke golongan karya, dan keluarga ibu saya itu memang banyak yang di golongan karya waktu itu, baik keluarga itulah. Jadi saya lahir di tengah percaturan atau di tengah konflik politik keluarga, yang bapak saya adalah pendukung P3, ibu saya adalah pendukung golongan karya. Setiap pemilu itu selalu terjadi perdebatan yang sengit. Bapak ibu juga pengurus partai? Bukan? Tidak pengurus partai. Jadi yang mulai masuk ke pengurus partai adalah saya. Itu di bidang politik. Dan di bidang pedagang atau usaha, saya adalah generasi keempat yang berdagang di Kota Bukit Tinggi. Kakek buyut saya itu tahun 1924 sudah berusaha berdagang dan juga membuat percetakan di Kota Bukit Tinggi. Jadi Al-Quran yang pertama kali dicetak di Indonesia itu di tempat kakek buyut saya tahun 1924, itu namanya Pustaka Islamiyah di Jalan Syekh Bantam sekarang itu. Jadi itu adalah tempat yang bersejarah. Tapi sekarang di situ ya kita bisa lihatlah bagaimana semerawutnya, kacau balaunya pasar kota di. Masih ada cetakan lama itu? Masih ada di tempat keluarga buyut saya itu. Jadi kakek saya itu punya beberapa orang istri dan punya banyak anak juga. Jadi ada di salah satu rumah tante saya. Ya, kalau di bidang olahraga gimana? Di bidang olahraga dari kecil saya adalah seorang atlet. Saya dulu adalah seorang atlet basket. Saya mewakili Kota Bukit Tinggi, mewakili Sumatera Barat, dan waktu kuliah di Jakarta saya juga mewakili kampus saya sebagai atlet basket. Dan saya juga adalah seorang pelatih kuda pacu. Saya juga pengurus Pordasi. Di basket saya juga adalah pengurus Perbasi. Di basket ini saya terakhir adalah ketua Binpres Perbasi Sumatera Barat. Sebelumnya juga ketua Perbasi Kota Bukit Tinggi. Di Pordasi saya pernah menjabat sebagai ketua Pordasi Sumatera Barat, dan juga pernah sebagai pengawas di PP Pordasi. Sekarang saya adalah ketua Komisi Pacu PP Pordasi, dan kemarin di PON Aceh saya adalah teknik dilijet pada Pordasi berpacu di Takengon, Aceh Tengah. Jadi kemarin yang penanggung jawab untuk pacuan kuda di PON 21 di Aceh Sumut, itu saya. Dan di KONI ngapain aja di situ Pak di waktu PON itu? Waktu PON itu kita mulai dari merencanakan ya, sampai pelaksanaan, kita yang memberikan arahan. Termasuk kalau ada trouble di lapangan, ada persoalan yang di lapangan kita yang menyelesaikan. Jadi baik di tingkat lokal atau di tingkat nasional kita sudah berkiprah di olahraga. Dan pada tahun 2010 saya juga penanggung jawab kejuaraan nasional Pordasi yang dilaksanakan di Sawalunto. Jadi di Sawalunto itu juga tahun 2004 saya waktu itu dengan wali kota Pak Amran Nur dan wakil wali kota Pak Fauzi Hasan juga mulai merancang pacuan kuda di situ sampai ya membuat kejurnas di situ. Dan sampai sekarang pacuan kuda di Sawalunto itu juga salah satu pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Banyak sekali pengalaman itu Pak di bidang olahraga kuda. Nah, gimana dengan Bukit Tinggi sendiri? Apakah memang
olahraga berkudanya sudah sesuai standar atau gimana? Atau sudah layak atau gimana? Bukit Tinggi ini mempunyai gelanggang pacuan kuda dengan Kabupaten Agam, tepatnya di Bukit Ambacang. Ini berada di wilayah Bukit Tinggi dan berada di wilayah Agam. Dahulunya ini ya mungkin di bawah di zaman kolonial Belanda, ini adalah pacuan kuda yang di zaman itu mungkin masyarakat dan kolonial bergotong royong untuk membuat suatu lapangan pacuan kuda yang mungkin untuk di zaman itu sudah cukup representatif, tapi untuk sekarang mungkin jauh dari representatif karena kondisi kuda sekarang itu jauh lebih besar daripada kuda-kuda di zaman itu. Dan lapangan pacuan kuda di Bukit Ambacang ini mungkin bukan yang tertua di Indonesia, di Sumatera Barat pun mungkin bukan yang tertua, tapi lapangan pacuan kuda yang masih aktif sampai sekarang di Indonesia dia lapangan pacuan kuda Bukit Ambacang itu tertua dan masih aktif sampai sekarang. Itu didirikan, kalau kita lihat dari prasasti yang ada sih, adalah tahun 1889. Jadi sudah 135 tahun usianya. Lebih tua dari usia Republik ini. Dan ini suatu aset yang sebenarnya ya sangat bersejarah. Dan di situ dulu juga selain pacuan kuda, masyarakat kita berkumpul untuk juga selain berpesta rakyat, juga banyak membicarakan hal-hal yang memang dirasa perlu untuk bagaimana kebutuhan masyarakat di zaman itu ke depannya, bagaimana juga perjuangan Indonesia melawan kolonial Belanda. Kira-kira apa yang perlu dibenahi di tempat pacuan kuda itu? Banyak yang harus dibenahi, tapi itu juga membutuhkan suatu komitmen baik masyarakat dan pemerintah. Apakah masyarakat mau dan pemerintah mau, dan itu memang butuh biaya yang cukup banyak. Dulu pernah dari Kementerian PU itu siap untuk membangun, tapi persoalannya lapangan pacuan kuda Bukit Ambacang itu adalah tanah ulayat milik masyarakat, dan pemerintah waktu itu belum menemukan formula yang tepat dan cocok untuk itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya, kita tadi sudah bahas masalah lapangan pacuan kuda. Ya, Bapak juga punya banyak kuda ya. Kemudian juga kabarnya juga jadi pelatih kuda. Iya Pak? Ya. Jadi sebagai pelatih kuda, kuda yang saya latih itu juga pernah menjuarai kejuaraan nasional gitu. Dan kapan tuh Pak? Tahun 2010. 2010. Jadi keluarga saya juga sudah beternak kuda, ini udah 3 generasi kita beternak kuda. Dan di tahun 2002 saya mengimpor bibit kuda dari Australia, dan di tahun 2008 juga kembali kita mengimpor bibit kuda dari Australia. Dan sekarang bibit kuda itu kita juga perbantukan untuk peternak-peternak di Sumatera Barat, bukan cuma Sumatera Barat, malah siapa saja yang datang ke tempat saya dari seluruh Indonesia itu untuk kuda lokal, kuda istilahnya kalau orang berkuda, kuda genol, kita kasih bantuan free aja. Dan itu sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Bantuan free ini maksudnya gimana Pak? Untuk membibitkan kuda mereka dengan kuda kita kasih free, kita kasih gratis pembibitannya. Kalau untuk kuda yang G1 ke atas memang kita berikan biaya, tapi tujuan kita memang untuk membantu masyarakat. Karena dari beternak kuda itu banyak masyarakat kita di Sumatera Barat, terutama daerah Agam, 50 kota, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi ini, itu memang banyak sekali beternak kuda. Jadi ini sangat membantu masyarakat. Iya. Kalau dari segi kesehatannya gimana Pak? Apakah memang ada juga dokter kuda? Jadi di Indonesia ini belum begitu banyak dokter hewan yang spesialis kuda. Ini salah satu kondisi yang memang kita membutuhkan. Tapi sayangnya di Sumatera Barat ini kita belum ada fakultas kedokteran hewan. Yang terdekat saya rasa itu baru di Universitas Syah Kuala, ya, selain IPB. Depan kita berharap kalau bisa di Padang pun ya muncul fakultas kedokteran hewan. Nah ini memang ya butuh perhatian yang tinggi dari pemerintah untuk itu. Jadi mengatasi masalah kesehatannya gimana Pak? Dokter hewan ada. Dokter hewan ada, tapi mungkin ya jumlah, sama seperti dokter umum gitu ya. Sama seperti dokter umum, tapi mungkin jumlahnya belum ya memadai. Dan di Sumatera Barat ini hasil ternak kuda kita di Sumatera Barat ini mungkin termasuk yang terbaik juga di Indonesia. Karena kembali tadi 1889, 135 tahun yang lalu sudah ada lapangan pacuan kuda di sini. Artinya di zaman itu sudah banyak di Sumatera Barat ini orang beternak kuda.
Dan Belanda sendiri pun di zaman kolonial itu banyak membawa bibit-bibit kuda ke sini, sehingga kuda Sumatera Barat termasuk yang paling baik di zaman itu sampai sekarang. Dan kita kan juga jadi bertanya kenapa Belanda memilih Sumatera Barat ini jadi sentra peternakan kuda waktu itu. Salah satu alasannya karena memang banyak tempat yang cocok untuk ternak di Sumatera Barat, terutama karena iklimnya yang sejuk, seperti Padang Mangateh itu sampai sekarang juga peternakan sapi juga ada di situ. Waktu itu adalah sentra peternakan kuda di Sumatera Barat. Oke Pak, sekarang kita masalah pendidikan. Ya. Nah, kita sebenarnya Bapak ini alumni mana Pak? Saya dari SD sampai SMA di Bukit Tinggi. Saya dulu sekolah di SD Negeri Nomor 5 Bukit Tinggi yang sangat bersejarah karena di situ Bung Hatta, tokoh proklamator kita yang kelahiran Bukit Tinggi juga pernah bersekolah. Terus saya sekolah di SMP 1, salah satu sekolah yang tertua juga di Pulau Sumatera, SMP 1 ini. Dan saya sekolah SMA-nya di SMA 3, Kota Bukit Tinggi. Selesai SMA 3 tahun 91, saya kuliah ke Jakarta di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia. Itu sekolah yang didirikan oleh Dr. Andes Abdul Ghani Datuk Sidubalang, seorang tokoh perbankan di waktu itu di tahun 80-an, tahun 90-an. Beliau adalah kelahiran Galuang, Sungai Pua. Kebetulan juga masih ada hubungan keluarga dengan bapak saya. Beliau juga terakhir itu adalah komisaris Garuda. Dan sekolah itu didirikan di tahun 88, salah satu sekolah swasta yang sangat maju waktu itu. Dan selesai saya di STEKPI itu masuk tahun 91, selesai tahun 97, 6 tahun saya kuliah di situ. Kalau untuk ukuran sekarang itu mungkin cukup lama, itu 6 tahun menyelesaikan S1. Kalau dulu biasa aja. Kalau dulu itu sesuatu yang biasa karena selain kuliah kita juga aktif berorganisasi, dan di organisasi itu yang mengasah kemampuan kita untuk berkomunikasi, untuk berpolitik, berorganisasi. Dan selesai tahun 97, saya melanjutkan kuliah ke Washington DC. Tepatnya saya mengambil MBA di Southeastern University. Di tahun 97 itu, ya zaman-zaman Krismon, saya berangkat ke Amerika. Saya berangkat dari Jakarta itu, $1 itu masih Rp3.000. Begitu saya landing di Washington DC, $1 itu sudah menjadi Rp6.000. Jadi dalam perjalanan saja sudah meningkat menjadi 2 kali lipat nilai dolar di waktu itu, karena termasuk orang kaya juga. Krisis, alhamdulillah waktu itu walaupun dengan perjuangan sangat berat, ya alhamdulillah kita masih bisa menyelesaikan kuliah di situ. Selain memang bantuan, memang biaya orang tua, saya juga bekerja di Amerika. Di Amerika itu bukan cuma part time, tapi double and half time. Saya kuliah itu Sabtu Minggu, dan kerja itu sampai dalam 1 minggu itu saya kerja 100 jam. Kerja apa Pak? Kerja apa saja. Kalau orang kuliah, orang kerja itu normal itu kerja 40 jam 1 minggu. Saya kuliah sampai 100 jam. Bayangkan saya kuliah di akhir pekan, di weekend, saya bekerja hampir 16 jam 1 hari. Kadang lebih dari 16 jam 1 hari. Contohnya kerja apa Pak? Saya kerja di restoran, saya kerja di gas station, saya kerja di garas, di bengkel-bengkel mobil gitu. Kenapa harus pilih Amerika? Kan masih ada perguruan tinggi ternama seperti di Inggris, kalau di Asia itu ada Beijing gitu. Kenapa mungkin passionnya kita secara kultural, kita lebih sering melihat film-film Amerika daripada film-film Inggris. Oh mungkin kiblatnya ke sana gitu. TV kita lihat situ, dan Amerika adalah suatu republik. Inggris kan monarki. Kalau saya memang orangnya saya republikan gitu. Saya bukan orang yang suka tipe-tipe kerajaan atau dinasti atau oligarki gitu. Saya memang suka ya republik. Saya seorang yang sangat mendukung ide demokrasi, karena demokrasi itu sesuai dengan kultur kita sebagai orang Minang dan sesuai dengan ajaran agama kita yang sangat demokratis, yang sangat menjunjung tinggi syura atau musyawarah itu. Jadi itu salah satu penyebab saya
memilih Amerika. Dan tadi selesai saya mengambil MBA, saya mengambil MA. MBA saya ambil dalam marketing, pemasaran, dan MA saya ambil international affair, masalah-masalah internasional. Dan itu yang saya berusaha untuk terapkan di sini, bagaimana kita memandang dunia ini walaupun kita berdomisili di Bukit Tinggi, tapi bagaimana kita interconnected dengan dunia internasional. Di Amerika Bapak sempat mengamati politik di sana? Ya, kita melihat bagaimana waktu itu Bill Clinton di-impeach, dan juga bagaimana waktu itu Al Gore yang secara popular vote menang di Amerika, tapi kalah dengan George W. Bush, karena memang sistem Amerika tidak popular vote seperti Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari sistem demokrasinya, Indonesia lebih advance, lebih terbuka dari Amerika. Kalau Amerika masih memakai sistem electoral college. Jadi misalnya seperti Sumatera Barat atau provinsi itu dikasih skor. Kalau menang di Sumatera Barat, skornya sekian, bukan total suara di Sumatera Barat dan jumlahkan dengan total suara di Sumatera Utara, dengan Riau, dengan Aceh, dengan Jambi. Jadi kita mempunyai sistem pemilihan presiden yang penghitungan suaranya masih berbeda dengan Amerika. Dan kita malah ya mungkin terlalu cepat untuk memulai seperti itu. Tapi ada nggak sisi lainnya yang positif yang bisa diambil di Indonesia ini? Indonesia ini kalau kita lihat Sabang sampai Merauke itu, kalau kita geser peta, kalau kita bawa ke peta dunia atau global, ketika Aceh itu sampai di London, Sabang itu sampai di London, Merauke itu baru di Tehran, Iran. Bayangkan berapa banyak negara di situ. Jadi Indonesia ini sangat luas sekali, dan memang mengelola Indonesia ini sebagai suatu negara rumit. Itu handicapnya, kesulitannya sangat tinggi. Iya, ya. Ada masalah bahasa waktu awal-awal ke Amerika? Alhamdulillah, karena saya dari kecil, orang tua saya juga seseorang yang sangat open minded. Dari kecil kita juga sering mendengar lagu-lagu barat yang notabene bahasa Inggris. Jadi dari saya SMP, SMA, nilai bahasa Inggris saya sampai kuliah juga nilai bahasa Inggris saya sudah bagus. Jadi gitu ya. ketika kuliah di Amerika, tes TOEFL saya udah di atas 500. Malah kampus saya yang di Georgetown itu, salah satu persyaratan masuk ke kampus itu TOEFL-nya harus 600. Tapi alhamdulillah karena saya sudah kuliah selesai di Amerika, ya untuk kampus yang kedua ini ya kita bisa lewat. Selain bahasa Inggris ada bahasa lain yang dikuasai, Pak? Saya mungkin orang yang tidak begitu banyak menguasai bahasa asing, karena memang ya bahasa Inggris lah mungkin salah satu bahasa asing yang bisa saya kuasai dengan aktif. Kalau yang lain mungkin ya cuma sedikit-sedikit bisa ya. Dan bahasa Arab pun ya belajar tapi tidak begitu menguasai dengan Tapi aktif. kenapa tiba di Bukit Tinggi membuka restoran Jepang? Nah, gimana korelasinya gitu? Jadi kita pengen Bukit Tinggi ini sebagai kota wisata. Salah satu penunjang untuk kota wisata itu adalah kuliner. Dan kalau kita mengundang orang asing untuk datang ke Bukit Tinggi dengan mempromosikan Bukit Tinggi dan sekitarnya ke orang asing, tapi kalau tidak mempunyai penunjang kuliner yang memadai, itu akan susah untuk berkembang. Jadi ketika saya mempunyai seorang teman yang bisa jadi chef untuk masakan Jepang, ya kita bikin. Dan untuk menunjang pariwisata di Bukit Tinggi, seharusnya ada restoran Jepang, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Cina, Korea mungkin. Itu akan sangat menunjang pariwisata. Sekarang kita ya. Jadi ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Dan seperti ketika saya di DPRD Kota Bukit Tinggi 2 periode, teman-teman ini ketika pergi jalan keluar daerah, mereka akan coba masakan Barat atau masakan Jawa atau Sunda atau Bali atau masakan mana aja. Di malam harinya mereka akan craving, akan membutuhkan masakan Minang. Begitu juga orang lain pasti juga akan begitu. Mereka coba makanan kita, masakan Padang, Minang atau masakan Indonesia. Malamnya atau besoknya pasti mereka pengen coba masakan mereka juga. Karena manusia itu sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu, pasti akan kebawa seperti itu terus. Itu biasanya wisatawan mana Pak yang suka kuliner Jepang ini? Ya, kalau orang ya Asia selain Indonesia, mereka terbiasa, ya Jepang mereka biasa, Chinese mereka biasa, Thailand mereka biasa, Vietnam mereka biasa. Jadi
makanan itu memang sesuatu yang memang harus komplit kalau kita mau di suatu kota wisata. Kalau tidak ya mungkin kita seperti sekarang kita bisa melihat Bukit Tinggi kota wisata lokal domestik. Kalau kita pengen Bukit Tinggi jadi kota wisata internasional, kita harus lengkapi itu. Kalau tidak, ini cuma akan jadi suatu impian, suatu halusinasi aja. Nah, setelah restoran Jepang, apakah ada rencana untuk buka restoran Cina atau kita coba lihat nanti. Dan mudah-mudahan kalau kita kepilih, kita akan coba bagaimana. Karena mungkin tidak mudah untuk membuat restoran-restoran itu. Butuh suatu perencanaan yang matang, butuh suatu pembiayaan yang cukup, dan juga butuh mencari orang-orang yang ahli di bidang itu. Kalau enggak, ya akan sia-sia. Tapi kalau kita tidak menuju ke situ, impian kita untuk jadi suatu kota wisata tidak akan pernah tercapai. Itu cuma akan jadi suatu halusinasi saja. Oke, nanti kita akan kembali lagi dan sekarang kita break. Apa rencana Bang? Setelah Jepang memang ada membuka yang lain enggak Bang? Iya. Coba, ada kawan ini kan. Kawan gue ada Villa Copenhagen yang di tembok tuh. Ini chef tentunya di Denmark enggak. Ini bisa masakan luar, bisa masakan lokal. Nah, yang tadi itu mantap tuh Bang, jadi terbuka pikiran orang gitu kan. Visioner jadinya. Ya Pak. Sekarang kita balik ke masalah pendidikan Pak. Nah, kira-kira pandangan Bapak terkait pendidikan seperti apa di Kota Bukit Tinggi ini? Bukit Tinggi ini mengenal dunia pendidikan sudah lama sekali. Banyak tokoh-tokoh nasional itu yang pendidikannya di Kota Bukit Tinggi seperti Ahmad Nasution, Adam Malik, apalagi tokoh-tokoh yang asal Sumatera Barat. Itu semuanya bersekolah kita bisa lihat di Bukit Tinggi lah, salah satu yang di luar Pulau Jawa. Dan kalau kita lihat juga hampir semua tokoh pergerakan di awal kemerdekaan Indonesia atau tokoh pergerakan Indonesia itu berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang kelahiran Kototuo Balai Gurah, dan beliau terakhir sekolah di SMA 2 Bukit Tinggi, tapi kemudian melanjutkan sekolah ke Makkah, ke Saudi. Itu kita bisa lihat tokoh-tokoh seperti Agus Salim, Inyak Jambe, Parabe, Inyak Canduang, Tuan Guru di Purba Baru, hampir semua tokoh itu belajar kepada Syekh Ahmad Khatib. Itu termasuk tokoh nasional seperti Cokro-Minoto. Kalau dalam tokoh-tokoh seperti agama, seperti Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Hamka juga, bapaknya Hamka juga berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Hamka juga pernah juga belajar kepada Syekh Ahmad Khatib. Jadi hampir seluruh tokoh pergerakan itu belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang notabene adalah orang Balai Gurah. Terus sekarang masuk wilayah Agam yang jaraknya cuma 7 kilo dari Kota Bukit Tinggi. Itulah pelopor pendidikan modern di Indonesia. Jadi kita tidak ketinggalan waktu itu. Dan kita bisa melihat seorang Haji Agus Salim yang dalam sistem pendidikan kolonial itu bisa menguasai 7 bahasa asing. Sekarang siapa orang di Indonesia yang bisa menguasai banyak bahasa asing seperti itu? Jadi kita melihat pendidikan waktu itu sangat maju, tapi kenapa sekarang kita kalah, kita tertinggal dari itu? Artinya kita tidak melihat sekarang dan ke depan itu bagaimana pendidikan yang tepat, yang efektif dan efisien untuk warga Bukit Tinggi. Sekarang kita semuanya, termasuk saya waktu selesai SMA juga kuliah keluar Bukit Tinggi. Karena memang tidak ada juga yang mengarahkan saya untuk kuliah atau sekolah di Bukit Tinggi waktu itu. Kalau ke depan kita berharap perguruan tinggi yang ada di Bukit Tinggi bisa menampung warga Bukit Tinggi. Karena pendidikan itu kita sama-sama tahu itu adalah biaya tinggi. Keluarga sekarang biaya yang terbesar di keluarga itu adalah untuk biaya pendidikan tinggi. Tapi sekarang ada tren gitu Pak, kalau misalnya kalau kuliah itu harus keluar kota gitu. Nah ini gimana nih Pak? Yang lucunya ketika kita kuliah di kota-kota yang jauh dari Bukit Tinggi, kebanyakan pengajarnya juga adalah orang asal Sumatera Barat, asal Bukit Tinggi. Jadi sekarang bagaimana kita maksimalkan. Sekarang kalau kita lihat cash outflow, cash inflow di Bukit Tinggi, kita bisa melihat lebih banyak uang keluar Bukit Tinggi itu pendidikan tinggi itu. Sekarang kalau kita perhatikan orang yang kuliah di luar Bukit Tinggi dan lulus di Bukit Tinggi itu mungkin ada sekitar 10.000 orang.
Kalau kita ambil rata-rata saya biaya pendidikan tuh 5 juta Kalau kondisi per bulan, sekarang kayaknya per sepertinya bulan lebih. atau lebih. Ya kalau sebenarnya saya mungkin bisa bilang itu kalau dihitung nilai mungkin biaya pendidikan itu sekarang tuh bisa sampai 10 juta per bulan kalau kita ambil rata-rata, karena juga kalau kita hitung biaya uang kuliah segala macam itu kalau kita ambil biaya rendahnya 5 juta. 5 juta kali 10.000 orang yang sedang belajar itu sekitar 50 miliar satu bulan. Satu tahun itu 600 miliar. APBD kita juga segitu. Jadi pendidikan itu biaya tinggi, tapi ada suatu juga peluang untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukit Tinggi. Kita bisa melihat bagaimana majunya daerah Garegih itu sekarang, daerah Gulai Bancah gimana majunya, daerah Bilugo Belakang Balok gimana majunya, daerah Gurunau dengan adanya UIN di situ sungguh sangat maju saya lihat itu kan. Jadi kalau ke depan sentra-sentra pendidikan juga nambah, jurusan-jurusan juga nambah, dosen-dosen yang masuk ke begini juga nambah, itu akan membawa suatu kemajuan ekonomi yang sangat luar biasa untuk Kota Bukit Tinggi. Akan jauh lebih cepat daripada pariwisata, atau perdagangan atau apapun. Nah, gimana caranya gini Pak? Meningkatkan gairah warga Bukit Tinggi untuk kuliah di Bukit Tinggi. Nah, gimana caranya? Orang Bukit Tinggi ini kan semua melihat mutu. Kalau kita bisa membuat perguruan tinggi yang bermutu, pasti mereka akan otomatis. Dan saya sendiri juga sudah berniat, walaupun anak saya masih kecil-kecil, anak saya yang tertua kelas 2 SMP, yang terkecil TK, saya berniat mereka untuk menyelesaikan sekolah di Bukit Tinggi. Ini PR dunia pendidikan. Nah, bagaimana kita ya, supaya pendidikan tinggi. Ya kita selama ini kota pendidikan, tapi pendidikan dasar dan menengah. Nah, kalau perguruan tinggi di Bukit Tinggi ini gimana komentar? Sekarang kita sudah melihat seperti Fordekop sudah mulai bagus juga swasta, ya UIN dan UNP itu juga sudah bagus, malah UNP juga sudah ada kedokterannya, dan Muhammadiyah sudah cukup lama kampusnya ada di Bukit Tinggi dan alumninya sudah ada yang jadi wali kota, jadi bupati, jadi hakim agung, jadi jaksa agung di Muhammadiyah, dan Agus Salim juga lulusannya sudah sangat banyak yang berkarya terutama di bidang pemerintahan, dan sekolah swasta lain saya lihat juga sudah cukup maju. Berarti secara mutu sudah mulai membaik gitu ya? Mutu saya rasa sudah membaik. Seperti saya juga kan lulusan MM Agus Salim, di mana dosen-dosennya dosen-dosen dari UNAN dan dosen-dosen dari Jakarta, dan sangat bagus. Dan yang dosen-dosen tadi juga umumnya kebanyakan dosen-dosen yang lulus dari luar negeri. Dan kita berharap ya pendidikan tinggi ini bisa menjadi suatu lokomotif perekonomian, lokomotif kemajuan, lokomotif keadilan dan kesejahteraan di Kota Bukit Tinggi. Ya. Nah ini ada perguruan tinggi yang pindah dari Bukit Tinggi ke Agam, kira-kira mungkin nggak balik ke Bukit Tinggi lagi? Walaupun mungkin ada yang pindah ke Agam, tapi yang tinggal di Bukit Tinggi kan masih ada, dan saya rasa juga mungkin mereka di Agam tetap mereka bikin, di Bukit Tinggi mereka juga tetap bikin. Dan sekarang kampus itu kan tidak harus kita lihat gedungnya. Saya orang yang tidak melihat fisik pasar misalnya. Bagi saya pasar itu bukan fisik pasar yang penting, tapi penjual dan pembelinya, itu tempat ketemu penjual itu yang paling penting. Kalau kita lihat pembangunan fisiknya bagus, tapi penjual dan pembelinya tidak ada, seperti kita lihat sekarang pasar atas itu, ya kalau kita tidak, ya kan boleh katakan setengah mati itu. Hidup segan mati tidak mau. Mati suri ya? Mati suri, karena ya nggak ada pedagang, nggak ada pembeli yang ketemu. Jadi, dan juga ya stasiun Lampung kita juga bisa lihat. Fisiknya ada, tapi ya pembeli dan pedagangnya makin lama makin berkurang. Jadi itu yang paling penting. Penjual, pembeli, dan fasilitas penunjang. Kalau tidak, hilang itu semua. Dan di zaman sekarang ini seperti apa? Misalnya ada mengatakan itu hilang karena online. Ya bukan karena online saja, banyak faktor di situ. Jadi kita lihat softwarenya, bukan fisik dari pasar itu sendiri, bukan fisik dari sekolah itu sendiri. Ya bagaimana? Bangunan yang sederhana pun kalau dosennya berkualitas, bermutu, itu akan menghasilkan lulusan-lulusan sekolah yang bermutu, apalagi ditunjang dengan bangunan kampusnya yang bagus. Oke. Nah, terakhir nih Pak, melihat jejak
pendidikan Bapak kan cukup tinggi, gelar sangat banyak. Kemudian pengalaman yang lain-lainnya juga banyak. Pertanyaannya, kenapa milih tinggal di Bukit Tinggi? Saya lahir, besar, dan sekarang hidup di Bukit Tinggi. Mudahan ya sampai nanti saya akan banyak menghabiskan waktu di Bukit Tinggi, akan mencoba bertahan di sini. Karena ikatan batin saya dengan kota Bukit Tinggi dan Minangkabau ini sangat kuat sekali. Dulu ketika saya selesai kuliah di Amerika, saya diminta oleh salah seorang dosen saya untuk tinggal di situ, tapi saya nggak mau. Saya pulang ke Bukit Tinggi karena memang kecintaan saya kepada keluarga, kepada kota ini, kepada alam Minangkabau ini, dan saya juga merasakan, alhamdulillah saya juga sudah pernah keliling 5 benua ini, saya sudah ke Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Bukit Tinggi adalah salah satu tempat yang paling nyaman di dunia. Iklimnya itu kalau orang Barat bilang iklimnya perfect lah, sempurna. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin sepanjang tahun. Alhamdulillah juga makanannya enak, kita tidur di sini enak, tidak perlu pakai AC, tidak perlu pakai heater. Alamnya sangat indah. Sekarang mungkin ya tinggal bagaimana menata, mengelola pembangunannya. Karena pembangunan dan ini sekarang kita lihat kan kurang terarah. Sebaiknya Bukit Tinggi ini ke depan seperti apa. Dan kita melihat ini memang butuh suatu perencanaan planologi yang terintegral supaya pembangunan kita itu tidak salah kaprah, supaya bangunan-bangunan ada itu jangan sampai out of the place kelihatannya. Kita berada di Sumatera Barat, tapi bangunannya sangat Eropa, itu bangunannya sangat ciri khas arsitektur apa gitu. Nah, kira-kira ke depan, dan itu memang suatu tren yang harus kita bikin juga. Seperti apa bangunan yang paling cocok untuk kota ini. Bangunan di BPC ini kan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Dan ini apakah sama seperti bangunan Belanda di Eropa? Tidak. Tapi Belanda dulu merencanakan, mendesain bangunan seperti apa yang paling cocok di daerah tropis seperti Bukit Tinggi yang berhawa sejuk, beriklim dingin ini. Berarti tetap kearifan lokal ya? Tetap kolonial, saya dulu memakai kearifan lokal. Masa kita saat ini kalah dengan kolonial? Jadi supaya ke depan ya semua diletakkan pada tempatnya, ya kita memang harus memakai rasio kita, memakai cita dan rasa kita, sehingga memang kita berada di tempat yang tepat dengan segala perlengkapan yang tepat. Oke. Mungkin itu. Pak Fauzan Hafiz, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Bukit Tinggi. Sampai ketemu lagi. Ya, demikianlah podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.